Aminah beserta wakil kesiswaan dan wakil kurikulum Ibu Dewa Priani tadi sudah hadir, dan Bapak Solihin, serta yang tentunya yang kita banggakan, kita hormati Ibu Ijah Sofiah MPD selaku materi kita, dan Bapak Ibu guru koordinator level 1 dan sampai dengan level 6, para aktivis pendidikan seiman seperjuangan. Untuk itu mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Akan tilawah sejenak karena di sini adanya Kang Dadan yang bapak-bapaknya baru hadir. Mangga Kang Dadan, tilawah seayat 2 ayat. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang baca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, kalau kita dalam Islam punya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, sebagai pegangan hidup agar arah hidup kita tidak melenceng. Dan dalam dunia pendidikan kita namanya punya kurikulum. Karena kurikulum itu tujuannya agar pendidikan kita tidak melenceng kepada satu tujuan. Dan kurikulum kita ini kalau ternyata kalau kita baca ya, itu kalau nggak salah ya, punten Bu Ijah, itu kalau nggak salah ada 11 kali perubahan. Artinya ini mungkin udah ke-12 atau yang berapa nih? Kurikulum dari mulai kurikulum tahun berapa itu ya, dulu tuh sampai ada KTSP, kemudian KBK ya, dan sebagainya. Dan tematik terakhir. Dan hari ini kita ada namanya, kalau kita singkat mungkin KUPRO, kurikulum prototipe gitu ya. Dan apa sih, seperti apa gitu ya kurikulum ini, yang apa benda baru, wajah baru ini, apakah sama dengan kurikulum yang sebelumnya atau seperti apa? Karena itu hari ini kita akan sharing sekaligus mungkin brainstorming oleh pemateri kita yang sudah tidak asing lagi, nanti akan bisa lebih bijak tentang terkait kurikulum ini yang akan kita sama-sama simak. Karenanya waktu sudah hampir 1:30, mungkin ada sambutan dulu dari Bu Aminah, dari Bu Gita. Langsung saja. Langsung aja Pak Uji. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu Guru, mari sama-sama kita kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Kepala Sekolah, tim manajemen, dan seluruh Dewan Guru yang hadir di acara kita pada siang hari ini. Puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini bisa bersilaturahim dalam rangka kita sharing terkait dengan kurikulum baru. Terima kasih Ibu tersanjung bisa kita berdiskusi, dan nanti di bulan Mei Bapak Ibu juga akan mendapatkan pelatihan karena Bapak Ibu termasuk kepada sekolah penggerak. Jadi kurikulum Merdeka ini akan digunakan untuk sekolah penggerak dulu, yang selanjutnya nanti ada di pilihan-pilihan. Jadi seperti itu.
Bapak Ibu, kurikulum ini tadi pagi sudah di launching ya, bukan kurikulum prototype lagi, tetapi namanya kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Kemudian seperti apa sih kurikulum merdeka, begitu ya Bapak Ibu? Ini Ibu belum share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini mengacu kepada pertanyaan yang diberikan, tapi nanti kita bisa bisa sharing saja. Nah, terlihat tidak Bapak Ibu? Ibu terlihat ya? Terlihat, Bu. Baik. Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum pergi atau berangkat ke pertanyaan ini, Ibu akan bercerita terkait dengan kurikulum merdeka ini. Jadi kurikulum merdeka ini dalam rangka percepatan literasi numerasi, karena literasi numerasi kita itu di bawah HKM ya Bapak Ibu, di bawah 70% kemampuannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kurikulum ini, kurikulum operasional satuan pendidikan ini tidak ada lagi KI, tidak ada lagi KD atau KI1, KI2, KI3, KI4, tidak ada lagi. Yang ada itu adalah capaian pembelajaran dengan yang pertamanya adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini itu apa? Seperti KD dulu gitu ya, seperti KD, tetapi ini lebih spesifik dan lebih kepada aktivitas. Jadi ini lebih kepada project based learning. CP-CP itu hampir kepada project based learning. Jadi nanti kita akan mempelajari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini akan digunakan oleh 3 fase. Jadi kurikulum merdeka ini membagi ketercapaian CP ini menjadi 3 fase. Fase A itu kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C kelas 5, 6. Nah, Bapak Ibu, nanti akan diberikan atau akan dilatih dulu ke guru kelas 1 untuk sementara. Tetapi nanti ada pengimbasan dari 2 guru yang dilatih untuk ke seluruh guru di sekolah tersebut. Nah, jadi ini capaian pembelajaran ini yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan melalui pelatihan. Jadi 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru, dan 1 orang pengawas akan dilatih oleh P4TK ya, nanti yang melatihnya perpanjangan tangan dari Kemendikbud, oleh pelatih ahli gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh komite pembelajar dan oleh pelatih ahli. Nah, di sini adanya ketika nanti dalam pelatihan itu merumuskan apa? Merumuskan capaian pembelajaran akan berubah, akan menjadi alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Nah, ini menjadi hak satuan pendidikan, alur dan tujuan pembelajaran ini dengan melihat kepada visi misi sekolah, kemudian melihat kepada kearifan lokal yang sekolah susun di dalam KTSP-nya. Tetap Bapak Ibu ada KTSP ya, karena KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, tidak harus kurikulum 13 gitu. Itu salah satu nama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu
Di sini tidak Ibu tulis ya, harusnya ada satu lagi yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dari ATP ini Bapak Ibu, Satuan Pendidikan nanti menyusun alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Jadi bukan di dalam satu, kalau kemarin kan kita membuat tujuan pembelajaran itu satu KD, ada beberapa tujuan pembelajaran. Kalau sekarang membuatnya satu fase. Jadi selama anak di kelas 1 dan 2 itu menulisnya sampai di mana begitu. Nanti yang memisah-misah yang ini kelas 1 saja, yang ini kelas 2. Nah, itu adalah satuan pendidikan sendiri. Jadi satuan pendidikan sendiri yang harus membaca capaian pembelajaran, kemudian membuat alur. Nah, misalnya saja satu CP itu ada 10 alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu nanti oleh sekolah yang alur 1, 2, 3, 4 diberikan di kelas 1, 5, 6, 7, 8 diberikan kelas 2. Jadi ketercapaian satu CP itu akan dilihat di dalam satu fase, sehingga di dalam kurikulum ini tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Kriterianya adalah tercapainya pembelajaran dalam bentuk kompetensi yang dicapai melalui kreativitas, melalui proyek, ada hasil, ada produk, ada hasil yang didapat. Nah, ini kita nanti akan belajar membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini akan dijadikan modul ajar. Jadi guru harus mampu membuat modul ajar. Seperti apa modul ajar ini gitu ya. Modul ajar ini seperti kita membuat RPP yang 13 komponen gitu. Jadi lengkap Bapak Ibu. Nah, setelah membuat modul ajar, maka satuan pendidikan harus mampu membuat bahan ajar. Ketika Bapak Ibu akan membeli buku dari orang lain, tidak membuat bahan ajar dan modul ajar, samakah ATP yang disusunnya? Begitu, karena ini akan melihat kepada tujuan satuan pendidikan itu lulusannya mau seperti apa gitu. Jadi ini adalah keleluasaan satuan pendidikan untuk berekspresi. Jadi Merdeka Belajar itu adalah memberikan keleluasaan untuk berinovasi. Nah, ini yang berbasis CP. Ini yang berbasis capaian pembelajaran. Di dalam struktur kurikulumnya, Bapak Ibu itu nanti sudah diberikan waktu di dalam satu fase, nanti satuan pendidikan yang membagi setiap fasenya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini dari alur ini ya. Ini ada dulu pertanyaan nih Bapak Ibu. Ibu akan membahas dulu ini, Ibu persiapkan. Ini ada pertanyaan yang dilontarkan dari tim manajemen ya. Jadi bukan lagi kurikulum prototype Bapak Ibu, karena tadi pagi sudah di-launching oleh Pak Menteri, namanya kurikulum merdeka. Di sini ada pertanyaan dari sekolah ya. Apakah dengan adanya kurikulum merdeka tidak diwajibkan siswa memiliki buku paket sebagai bahan pelajaran dan dapat digantikan dengan rangkuman yang diberikan oleh guru? Nah, kalau kita melihat tadi alurnya sepertinya memang tidak ada buku paket. Tapi Bapak Ibu dapat mengunduh buku, dapat mengunduh bahan ajar, di mana yang mengunduhnya itu ada di portal kementerian. Jadi seperti itu. Nah, di sini dalam kurikulum merdeka siswa tidak diwajibkan memiliki buku paket.
dan dapat digantikan dengan rangkuman atau referensi dari guru sesuai dengan ATP yang ditentukan. Nah, kalau bahan ajar itu jadi guru harus mampu membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar inilah yang nanti akan diberikan kepada peserta didik. Tetapi jika teman-teman kita tidak terkejar membuat bahan ajar secara terus-menerus misalnya, maka pemerintah menyediakan contoh-contoh buku teks, contoh-contoh bahan ajar, contoh-contoh modul ajar, dan pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan gratis yang bisa diunduh di SIM PKB. Jadi guru bisa menggrade dirinya sendiri ketika dia memerlukan apa gitu. Jadi sudah ada di sini. Bapak Ibu, ini ada dokumen ATP ya, alur tujuan pembelajaran, dan ada dokumen CP. Nah, ini linknya, nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih ini kalau dulu kan KD ya. Seperti apa nih CP sekarang? Nanti akan dilatih Bapak Ibu di bulan Mei ya, akan dilatih seluruh sekolah penggerak akan dilatih gitu. Tapi nanti kalau untuk perkenalan kita akan bahas seperti apa sih CP dan bagaimana teknik membuat ATP-nya. Kemudian untuk melihat modul ajar seperti apa, ini linknya sudah ada, panduan pembelajaran dan asesmennya juga sudah ada, kemudian panduan pengembangan proyek. Nah, ini sudah ada linknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kembali ke sini dulu ya, ke sini karena ada dua kurikulum, yaitu yang pertama itu adalah CP ya Bapak Ibu, yang kedua adalah pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, ini di dalam ini masih kurikulum prototipe ya, karena membuatnya sebelum hari ini, karena hari ini baru di launching menjadi kurikulum merdeka. Ini dalam struktur kurikulumnya ada 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui berbagai pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu nanti 20-30%, berarti kalau per minggu itu misalnya kita 40 JP, berarti 8 jamnya itu khusus untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dibuatkan modul proyeknya. Jadi kalau CP tadi itu turunnya ke modul ajar dan ke bahan ajar. Itu alur daripada CP-nya. Sementara yang keduanya, atau ini yang pertama justru, yang pertama pengembangan profil pelajar Pancasila atau pengembangan karakter itu 20-30%, juga dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau sekolah-sekolah sekarang sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ini tinggal menguatkan saja gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian struktur belajar fleksibel. Nah, ini jadi ada dua jalur ya Bapak Ibu, jalur CP dengan jalur profil pelajar Pancasila. Jalur profil pelajar Pancasila itu 20-20% waktu digunakan melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti teman-teman guru dilatih membuat modul proyek pelajar Pancasila. Kalau dari CP, turunannya dari CP menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian menjadi modul ajar,
kemudian menjadi bahan ajar. Nah, itu alurnya ada 2 di kurikulum kita. Jadi kita harus terus belajar bagaimana membuat modul ajar, bagaimana membuat bahan ajar, bagaimana memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan karakternya. Nah, ini menjadi program yang harus dimasukkan oleh kepala sekolah ya, karena kepala sekolah di bulan Januari ini, kalau dulu membuat program tahunannya itu adalah di bulan Juli, sekarang berubah membuat program tahunan sekolah itu sesuai dengan tahun anggaran, sesuai dengan RKAS. Jadi di bulan Februari ini Ibu Kepala Sekolah sudah menyiapkan program 1 tahun ke depan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, maka di dalam program tahunannya, di dalam standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar penilaian, maka akan berbasis kepada pengembangan kurikulum merdeka, yaitu kepada bagaimana memfasilitasi peserta didik dengan pembelajaran berbasis proyek, sementara di dalam pencapaian CP juga itu adalah berbasis kinerja. Jadi sama-sama berbasis proyek. Jadi ini juga harus benar-benar disampaikan kepada orang tua wali ya, karena banyak hal yang akan dilalui bersama orang tua wali murid. Nah, jadi ini tergambarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau tadi di dalam pembelajaran itu menggunakan CP, itu knowledge banget ya, Bapak Ibu. Maksudnya memang itu adalah KI 3 dan KI 4 tadi di CP itu digabung menjadi 1. Kemudian sementara di dalam pengembangan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila itu tidak ada kaitannya dengan CP. Dia memiliki tema tersendiri, yaitu yang 7 tema ini ya. Bangunlah jiwa raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Nah, ini temanya ini. Nah, apakah nanti bisa tidak Bu, ada pertanyaan ya Bapak Ibu di sini. Ini ada pertanyaan dari tim manajemen. Pada pembelajaran berbasis proyek 2 kali dalam 1 tahun, betul. 1 semester 1 kali proyek. Apakah untuk kompetensi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila saja atau bisa kombinasi beberapa muatan pembelajaran? Ini jawabannya ya Bapak Ibu, bisa dikolaborasikan gitu. Bisa dikolaborasikan karena pasti ada hubungannya ya, bisa dikolaborasikan gitu. Nah, di sini yang 7 ini apakah dari kelas 1 misalnya ya sampai kelas 6 nanti tergantung ya Bapak Ibu, karena di dalam penguatan sekolah penggerak itu guru kelas 1 dan guru kelas 4. Tapi karena kita fase nggak bisa guru kelas 1 dan kelas 4. Jadi fase A, fase B, dan fase C ya kita itu. 1 fase kan 2 kelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa 1 tahun memilih 1 tema. Bisa sama dari kelas 1 sampai kelas 6, sama temanya itu kewirausahaan misalnya. Bisa sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa sama juga semester 2 juga masih kewirausahaan. Itu bisa saja. Atau semester 1-nya misalnya kearifan lokal, semester 2-nya kewirausahaan. Itu bisa saja berubah tergantung kepada kesiapan teman-teman guru dan kesesuaian antara visi misi sekolah.
lebih kemana nih kita akan membuat proyeknya di dalam 1 tahun gitu. Jadi tidak harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6, boleh juga sama kelas 1 sampai kelas 6 gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini 7 ini berpatokannya kalau proyek berbasis proyek di dalam peningkatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sudah ada Bapak Ibu alur perkembangan dimensi, ini yang dimensi beriman kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu memilih elemen mana nih yang sesuai gitu ya. Pasti elemen-elemen ini ada hubungannya nanti dengan pendidikan agama, dengan PPKN atau dengan bahasa Indonesia atau dengan IPAS. Pasti ada ini keterhubungannya karena kita punya 6 ya, punya 6 profil pelajar Pancasila. Nah, nanti tinggal dilihat saja. Ini ada per fasenya di sini. Ini ada fase A, fase B, fase C. Maka nanti kita akan melihat di sini Bapak Ibu. Mau pilih yang mana proyeknya. Terus ke bawah ke 6 karakter tersebut. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan kemarin ke Ibu seperti ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan IPAS karena mana ya pertanyaan terkait IPAS. Oh, ini. Apakah ada buku panduan untuk guru sebagai bahan referensi mengingat pelajaran IPA dan IPS akan digabung menjadi IPAS? Ya, ini ada Bu, ininya sudah tersedia ya linknya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya sebelum nanti pelatihan di bulan Mei. Kemudian di sini sudah ada tersedia juga berbasis digital, dapat diunduh di halaman ini ya, kurikulum. Jadi ini semua sudah lengkap Bapak Ibu apa yang diperlukan berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya terkait dengan IPAS ya Bapak Ibu, ini penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabung sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Jadi kalau kemarin kelas 1, 2, 3 tidak ada IPA IPS. Kalau sekarang kelas 3 ada IPAS, kelas 1-nya belum ada memang Bu, sekarang juga di kurikulum Merdeka kelas 1 belum ada IPAS. Jadi kelas 1 2 ya. Jadi IPAS itu diberikan di fase B dan fase C. Fase A-nya belum ada IPAS gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini bahasa Indonesia, matematika dan IPAS terkait dengan komputalisasi thinking ya. Ini Bapak Ibu, kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu ada yang berasumsi sempit, tidak boleh ada bahasa Inggris ya. Kalau di sini dibunyikan memang bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi boleh juga bahasa Arab yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini Bu terkait dengan IPAS. Jadi IPAS itu adanya di fase B dan di fase C. Fase A-nya belum ada. Ini terkait pertanyaan terkait IPAS. Jadi memang sains dasar itu bergabung dengan ilmu pengetahuan sosial Bapak Ibu, itu teorinya. Nah, selanjutnya kita ke ini ya, tadi yang pertanyaan sudah terjawab. Kemudian selanjutnya bagaimana cara penilaian untuk rapot jika sudah tidak ada KKM, sedangkan di contoh ya permainan siswa belum menguasai. Nah,
Jadi nanti tidak ada kriteria ketuntasan minimal Bapak Ibu, karena kriteria ketuntasan minimal itu berdasarkan riset hanya bohong-bohong aja gitu Bapak Ibu, menurut tidak akurat gitu. Oh ini anaknya KKM-nya 8, benar tidak 8 itu dilakukan gitu ya. Nah, KKM itu yang harus tercapai adalah ATP Bapak Ibu. Kalau satu CP itu, misalkan satu CP Bahasa Indonesia, Ibu membuatnya ada 10 ATP, ya 10 ATP ini harus tercapai oleh peserta didik. Gitu. Kalau memang dia harus mampu membaca cepat per menit, itu adalah 500 kata, maka harus benar-benar tercapai 500 kata. Tidak ada, ini mah boleh aja hanya 250 kata, boleh ini mah berarti hanya 70, minimal anak bisa 300 kata gitu kan. Kalau sekarang tidak begitu, jika anak 1 menit harus menguasai membaca dengan kecepatan 500 kata, ya harus 500 kata. Kalau belum 500 kata, berarti dia belum bisa menyelesaikan satu fase. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada grade-grade seperti kemarin. Jadi itu. Jadi memang harus terkuasai. Kenapa? Karena CP-nya kecil ya, sedikit, waktunya banyak. Jadi guru memberikan keleluasaan untuk anak menguasai secara tuntas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidak dibandingkan siswa dengan materi. Tetapi bagaimana Bapak Ibu menyusun CP, CP itulah, ATP itulah yang akan dikuasai oleh peserta didik. Jadi seperti itu. Kalau menyusun 10 ya 10-10-nya harus terkuasai gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pengisian raport ini sudah ada di Dapodik versi 2022 ya. Ini nanti bisa diunduh bisa dilihat di Dapodiknya bagaimana mengunduh raportnya. Jadi memang untuk sekolah penggerak ini sudah benar-benar disiapkan gitu. Semoga nanti tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Ini terkait pertanyaan terkait dengan raport. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu, apa kendala yang ditemui ini nanti terkait dengan raport ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kompetensi ini yang e-rapotnya ya, nanti ada e-rapotnya, kemudian seperti apa ini tugas-tugasnya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan lagi ya, ini bagaimana cara yang efektif untuk melihat atau memilih materi yang tidak terlalu esensial sehingga pijakan berbasis kompetensi yang lebih utama. Nah, Bapak Ibu, kalau di CP ini semuanya sudah terpilih ya CP-nya gitu. Kalau Ibu lihat tidak bisa dipilih mana yang tidak esensial, mana yang esensial. Sebenarnya seluruh materinya sudah esensial kalau menurut Ibu. Tetapi nanti tergantung kepada satuan pendidikan. Ini mah terlalu banyak nih CP-nya, saya mau yang ini saja, yang penting esensialnya. Tapi tetap Bapak Ibu nanti dilatih bagaimana menentukan materi esensial. Nah, pilih materi yang dirasa mengulang atau ada dalam materi lain. Materi-materi tersebut bisa diefektifkan tergantung pada kemampuan peserta didik. Jadi kalau ternyata di IPAS ada, kemudian di bahasa juga ada, ini berarti memang ada kesalahan yang menyusun ya, tidak terkorelasi. Karena di kurikulum ini tidak akan ada materi yang terulang, begitu Bapak Ibu. Tapi jika ada, nah itu nanti Bapak Ibu memberikan masukan ya, karena untuk tahun berikutnya supaya diperbaiki kembali. Itu seandainya ada materi yang berulang, pilih aja misalkan di IPAS ada, di bahasa Indonesianya kok ada lagi gitu, itu pilih mau di materi, jadi di bahasa Indonesianya tidak usah diajarkan kembali. Kemudian bagaimana teknik pembelajarannya? Teknik pembelajarannya itu kalau di kurikulum 2013 itu diwajibkan dengan Merdeka ini diserahkan kepada satuan pendidikan.
ada materi-materi yang bisa ditematikan, silahkan diintegrasikan, dan jika tidak, boleh secara parsial. Jadi seperti itu, tidak diwajibkan untuk seluruhnya tematik atau seluruhnya parsial. Jadi tergantung kepada penguasaan guru tersebut di dalam menguasai capaian pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu fokus pada materi esensial. Maksud fokus pada materi esensial ini Bapak Ibu, maksudnya begini, karena materi menurut Ibu semua CP itu kalau kurang tuh nanti kalau menurut Bapak Ibu nanti kita berlatih. Satu CP itu dibaca, oh ternyata ini materinya itu bagaimana siswa mampu bercerita gitu. Tapi ada tuh kata-kata yang melengkapi kemampuan sebelum bisa bercerita itu. Mampu apa dulu gitu. Nah, yang tidak esensial seperti itu sebenarnya mau kemampuan bercerita harus bisa apa dulu sudah diajarkan di fase sebelumnya, maka tidak perlu terulang kembali. Jadi begitu Bapak Ibu. Kurikulum ini masih prototipe ya. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengevaluasi kegiatan ANBK kemarin, itu ada 3 hal yang perlu dijadikan program tahun ini bagi sekolah-sekolah. Pertama adalah ketahanan membaca. Jadi anak-anak diberikan bacaan dengan sekian menit itu tidak selesai walaupun jawabannya mudah. Jadi pertama, bagaimana program sekolah untuk ketahanan membaca. Kedua, bagaimana sekolah memfasilitasi siswa untuk cepat membaca, kecepatan membaca. Dan yang ketiga, bagaimana sekolah memfasilitasi pembelajaran yang memahami bacaan. Jadi sangat lemah anak-anak kita dari hasil ANBK tersebut. Pertama adalah ketahanan membaca, kedua kecepatan membaca, dan yang ketiga adalah pemahaman bacaan. Nah, hal inilah kita juga guru harus mampu itu sehingga mampu mencari materi esensial. Jika CP-nya itu terlalu luas, ini sebenarnya mengajarkan apa ya CP ini? Nah, itu maksudnya. Jadi penguasaan ke sana. Sebenarnya apa sih yang diajarkannya ini dari CP ini, karena bahasa Indonesia itu dari satu fase itu hanya 4 CP. Sebenarnya CP ini bisa apa ya anak-anak gitu. Jadi ini juga nanti akan dilatih di guru penggerak dan di sekolah penggerak di dalam penguasaan teknik membaca CP. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajarannya. Selanjutnya Bapak Ibu ini perbandingan ya. Ini bahasa Indonesia ini yang tinggi ini adalah di kurikulum 2013, sementara yang sedikit ini adalah bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Jadi kelihatan hampir separuhnya ya. Nah, kecuali sains. Sains ini masih 44%. Jadi yang dipangkasnya hanya 19%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini perbandingan KD dengan CP ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu, contoh capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1-2 ya. Pelajar memilih kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan pesan.
mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam mencapai dan percakapan dan diskusi secara santun. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Nah, ini yang akan dicapai pada fase A selama 2 tahun. Ini anak-anak, nah nanti Bapak Ibu baru akan menurunkannya gitu Bapak Ibu. Menyimaknya seperti apa di sini ada 4 kecakapan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, menulis. Nanti Bapak Ibu memilih dari sini mana yang terkait menyimaknya, mana yang membacanya, mana yang berbicaranya, dan mana yang menulisnya. Nah, selanjutnya akan membuat tujuan. Nah, tujuannya ini dibuat. Nah, kalau ini untuk kelas 1, nanti ini untuk kelas 2 gitu. Nah, ini yang membuat adalah satuan pendidikan. Sementara CP yang ini dibuat oleh kementerian. Yang memilah-milah ini juga adalah Bapak Ibu sendiri, kemudian Bapak Ibu juga harus membuat ATP untuk 1 tahun, kemudian nanti ATP-nya lagi ya, alternatif kedua. Jadi seperti itu. Jadi dari CP tadi yang hanya 1 paragraf itu, Bapak Ibu bisa terjemahkan untuk proses pembelajaran selama 1 fase, yaitu 2 tahun. Dan Bapak Ibu harus bisa memilah kalau kelas 1 itu bisa apa dulu. Nah, ini adalah sebuah kemahiran nanti untuk menentukan materi esensial. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sementara Ibu cukupkan dulu, nanti kita akan diskusi. Silahkan Bapak Ibu, iya. Baik, terima kasih Bu Iza atas paparannya. Jadi kita sedikit tergambar tentang kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu. Ternyata kurikulum Merdeka sekarang ini tidak ada KKM ya Bu ya. Padahal KKM itu kalau dulu kita membahas KKM saja itu kan perlu detail ya Bu ya. Kenapa harus KKM 7, kenapa harus ini ya. Ternyata sekarang tidak ada ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau sharing. Mungkin Bu Dewi atau Bu Aminah. Yang lain silakan. Enggak, Bapak Ibu. Tadi yang Ibu Ija sampaikan juga tidak ada ini Bu ya, KD1. Nah, untuk penerapannya secara struktur kayak silabus, RPP itu seperti apa jadi nanti Bu? Apa diserahkan kembali ke sekolah ya Bu? Ya. Kalau tadi kan tematik boleh, tidak tematik boleh. Jadi Bapak Ibu, apakah ada silabus gitu ya? Memang silabus ini belum disinggung Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini. Yang disinggung harus guru baru, guru mampu itu adalah modul ajar. Jadi nanti ada pelatihan membuat modul ajar. Modul ajar itu memang hampir mirip dengan silabus, tapi lebih berekspresi kepada gurunya gitu. Jadi nanti ketika sudah menguasai CP, ini CP bahasa Indonesia itu seperti ini ya, seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu membuat ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Selanjutnya dituangkan ke dalam modul ajar. Modul ajar itu mungkin kalau dulu silabus ya, tapi Ibu tidak mengatakan itu karena silabus memang belum tidak terucap gitu ya. Kurang tahu nanti, tapi sampai sekarang tidak terucap. Yang terucap itu adalah modul ajar. Setelah modul ajar baru ada bahan ajar gitu. Nah, nanti bagaimana merumuskan ATP, bagaimana membuat modul ajar, dan bagaimana membuat bahan ajar. Jadi seperti itu. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Saya izin bertanya ya Bu. Ya, Bu Lita. Ya, terima kasih Bu paparannya, dan sekarang memang jadi kurikulum Merdeka ya Bu ya.
dari kurikulum Merdeka ini memang kita menangkap guru diberi kebebasan yang penuh ya, banyak sekali yang bisa diturunkan langsung oleh guru. Seperti tadi diberikan CP-nya, tapi detailnya itu diturunkan sendiri oleh satuan pendidikan ya Bu. Ini mungkin memang satu hal yang sangat baik, tapi sisi lain juga kita ada tantangan bagaimana menyiapkan guru supaya terampil ya untuk menurunkan hal tersebut gitu. Sementara bertahun-tahun sepertinya kita sudah diberi bahan yang mencukupi ya, jadi sudah diturunkan dalam bentuk kompetensi dasar yang lebih detail. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan sekolah supaya nanti guru-guru ini terampil ya. Kita perlu fasilitasi seperti apa gitu proses belajarnya, atau skill apa yang perlu dimiliki supaya kami memiliki keterampilan tersebut, karena itu perlu membedah buku ya, sepertinya perlu riset, perlu studi literatur juga ya untuk memahami, artinya guru juga perlu wawasan yang penuh terhadap satu capaian tersebut gitu. Lalu yang kedua mau bertanya tentang integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tadi matematika juga ya mungkin. Seperti apa ya Bu bentuknya, dan computational thinking ini sendiri yang diharapkan itu seperti apa gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang harus dikuasai memang kemampuan guru menulis ya Bapak Ibu. Kemampuan guru di dalam menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan, tapi tidak terlepas dari CP-nya, capaian pembelajarannya. Jadi nanti bagaimana guru berstrategi di dalam proses pembelajarannya itu akan tertuang di modul ajar. Jadi nanti akan saya share, tapi tidak usah di-share karena sudah dikasih linknya. Nanti dilihat seperti apa sih kalau memang itu sangat sulit ya. Nanti kan di bulan, sebenarnya sih kita bisa, yuk kita belajar deh membuat modul ajar dulu gitu ya. Nanti kan di bulan Mei, kepala sekolah dan 2 orang guru ini kan akan dilatih bagaimana membuat modul ajar dan bagaimana membuat bahan ajar. Jadi seperti itu. Nah, nanti yang 2 orang ini akan mengimbaskan ke guru-guru yang lainnya gitu. Seperti apa sih modul ajar? Modul ajar itu hampir sama dengan silabus. Hampir sama. Yang berbedanya adalah kalau silabus itu kita terkungkung oleh perasaan bersalah, takut salah, kan begitu. Jadi kalau di sini silahkan guru mau dalam bentuk apa, ada komunikasi dengan orang tua, akan proses pembelajarannya seperti apa, merumuskan ATP-nya juga harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua, merumuskan ATP. Jadi jangan terlalu misalkan mau ke Bandung pakai helikopter aja gitu kan, padahal kita bisa pakai naik bus umum misalnya gitu ya. Tapi bus umumnya yang bagus gitu misalnya. Nah, hal itu juga harus dilihat kepada analisis SWOT ya, kemampuan orang tua juga, kemampuan satuan pendidikan juga, kemampuan diri kitanya juga, sehingga kita bisa bersama-sama, tapi tidak seperti kemarin. Yang penting minimal aja, tidak begitu. Memang setinggi-tingginya. Jadi orang tua memang di coaching dulu bagaimana orang tua juga bisa berpikiran luas sehingga guru mampu mengekspresikan, membuat ATP-nya gitu. Itu tekniknya. Memang salah satu syaratnya adalah guru gemar membaca dan pasti gemar menulis. Jadi itu sih sebenarnya lebih kepada bahan ajar, seperti apa sih membuat bahan ajar yang relevan dengan CP. Jadi ada bahan ajar itu jika ATP-nya sudah ada. Kalau ATP-nya belum ada, dia belum bisa membuat bahan ajar. Nah, yang jadi permasalahan kan tetap aja nanti ada penerbit yang datang ke kita, boleh request kita ATP-nya mau ini, bisa nggak
fasilitasi gitu ya, seandainya memang kita masih terbatas di dalam menulis. Nah, jadi itu terkait dengan bagaimana ya menyiapkan atau menguasai, atau pertanyaan yang pertama ya. Sementara untuk pertanyaan yang kedua ya, yang bisa diintegrasikan untuk menimbulkan kemampuan berteknologi, kemampuan kreativitas. Nah, itu dilihat CP-nya, dilihat ATP. Jika ATP-nya, CP-nya itu mirip-mirip nih dengan bahasa Indonesia yang ini gitu ya. Kemudian ATP-nya kok kembali lagi, nanti kalau sudah menyusun ATP, kok ini kita akan kembali ke lingkungan ya gitu. Ini kok hampir sama nih dengan IPAS gitu kan. Nah, kalau sekarang belum terasa, tapi ketika menyusun, kok bahasa ini hampir memang tidak bisa terlepas dari bahasa Indonesia ini, tidak bisa terlepas dari IPAS. Kemudian pasti membuat sesuatu ada perhitungan-perhitungannya, tidak terlepas juga. Nah, itu bisa diintegrasikan dan pembelajaran bisa tematik terpadu. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa misalkan membuat bahasa Indonesia, oh ini bahasa CP bahasa Indonesia itu kelas 1 buat aja, tidak bisa begitu. Jadi untuk membuat CP bahasa Indonesia fase A, fase B, fase C duduk bersama. Sampai di mana sih fase A itu bisanya? Terus fase B itu sampai di mana? Fase C sampai di mana? Akhirnya siswa itu bisa apa ya? Nah, ini tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi memang harus duduk bersama untuk bahasa Indonesia dibuat dulu ATP-nya bersama-sama. Jadi begitu. Bu, kok sulit ya gitu ya. Nanti kan ada pelatihan, nanti diberikan contoh-contoh, kita bisa mengunduh. Apabila memang kita ingin mahir di dalam membuat ATP, kita bisa gabung di lamannya Kemendikbud, kita langsung bisa masuk di SIM PKB. Jadi sekarang memang untuk pengembangan diri guru tidak harus ada workshop di sekolah selama gurunya memiliki NUPTK, pasti memiliki SIM PKB, jadi kementerian akan memfasilitasi. Tinggal daftar, nanti kementerian, oh ini maunya guru ini, nanti dikumpulkan, baru ada sebuah kegiatan. Jadi sepertinya lebih terfasilitasi, semoga ya lebih baik. Itu sih sebenarnya Bu, bagaimana teknik kita membuat ATP. Jadi teknik membuat ATP tadi tidak boleh di masing-masing ya, jadi harus per fase harus sama, per bidang studi. Jadi akhirnya bisa apa? Tidak ada materi yang tumpang tindih. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya, mohon izin, kira-kira pas tidak ya jawabannya? Iya, Ibu. Berarti kalau misalnya mendalam begitu ya Bu, per mata pelajaran baiknya mungkin kalau sekarang kan guru kelas itu mengajar semua mata pelajaran ya. Apakah dengan diperlukannya menurunkan detil turunan dari CP itu, guru perlu untuk menguasai satu mata tertentu gitu. Misalnya guru bahasa Indonesia, kembali lagi ke per mata pelajaran kah gitu, lebih efektif mana? Apakah karena dia kan perlu membaca sebenarnya materi dari kelas 1 sampai 6 ya. Kayaknya kalau semua mata pelajaran berat gitu. Jadi kebayangnya tuh mungkin ada guru yang spesialisasi di bahasa Indonesia gitu, ada yang di matematika gitu ya. Mungkin sibuk membayangkan, ini masih meraba dan membayangkan. Iya, memang kan kalau guru SD itu kan harus PGSD ya. PGSD itu harus menguasai semua bidang kan, seperti itu. Insya Allah sih dengan CP-nya yang sangat sedikit ya, jadi si guru tidak merasa berat, hanya mungkin ada kekhususan, kamu penanggung jawab bahasa Indonesia, kamu penanggung jawab IPA gitu. Jadi tapi sesuai dengan hobinya guru itu gitu ya.
atau mungkin latar belakangnya ada itu juga alhamdulillah, seandainya memang seluruhnya PGSD bersifat umum, nanti mereka memang harus menguasai semua bidang kecuali yang di strukturnya yang B ya, seni budaya dan olahraga. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin ada tim pengembang kurikulum ya, ada TPK-nya, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian yang berangkat nanti kan ada 2 guru. Nah, guru ini kalau bisa sih kurikulum ya, yang memegang terkait kurikulum, karena kalau sekolah penggerak itu lebih ke manajemennya. Kalau guru penggerak lebih kepada bagaimana action di kelas. Jadi kan ada 2 orang guru, kalau bisa itu adalah yang akan membantu di bidang manajemennya gitu, yang akan nanti apa yang sudah didaftarkan, pasti sekolah sudah mendaftarkan siapa yang 2 orang guru itu. Nah, itu nanti justru mereka yang akan lebih dulu membaca CP itu, walaupun tidak diturunkan ke ATP, tapi membaca CP dari fase 1A, B, C, nanti akan terbaca, oh ternyata bisa ini gitu, baru kita akan menyusun ATP-nya. ATP itu adalah tujuan yang akan dilakukan pada saat jam-jam hari-harinya itu adanya di ATP. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Mungkin perwakilan dari level 1, Pak Yudi, ada yang ditanyakan? Biasanya Pak, nih, terima kasih. silakan Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ija dan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru. Terdengar Pak Ji suara saya? Jelas Pak Yudi, jelas banget Ya. terdengar. Ya, Bu Wajah, ini ada yang ingin saya tanyakan, Bu, terkait capaian pembelajaran. Itu kan untuk mencapai capaian pembelajaran kita harus membuat ATP ya Bu ya, di mana kita harus menyiapkan modul. Nah, di kami kan ini kita pembelajarannya hybrid, ada yang di sekolah dan ada yang di rumah. Mungkin kalau yang di sekolah untuk capaian misalkan bahasa Indonesia, capaian membaca, mungkin kami mudah ya, karena mungkin langsung dengan siswa. Nah, bagaimana dengan siswa yang mungkin di rumah? Apakah kami harus menyiapkan modul pembelajarannya 2 tipe, di rumah dan di sekolah, atau bagaimana? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Dek. Ini belum terucap ya. Jadi Bapak Ibu, ini kelebihan guru penggerak. Nanti kan ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Jadi bagi guru penggerak dan sekolah penggerak yang dilatih tadi, yang 3 orang ya, kepala sekolah yang 2 orang, nanti akan diperkenalkan dengan readiness. Jadi satuan pendidikan harus mampu melihat bagaimana kesiapan belajar siswa. Ini dari sana dulu nih untuk terjadi hybrid ya. Jadi nanti satuan pendidikan itu mulai tahun ajaran baru harus menerima siswa baru ya, harus melihat bagaimana kesiapan belajarnya, bagaimana karakteristik belajarnya, apakah anak ini termasuk low, apa termasuk yang high kia dalam belajarnya, atau normal gitu ya. Kemudian bagaimana dengan multiple intelligence-nya, terus bagaimana dengan modalitas belajarnya. Jadi itu semua harus teramati, boleh bekerja sama dengan psikolog untuk memilah-milah atau mengetahui karakteristik peserta didik untuk readiness-nya. Jadi itu dulu ya, Dek. Nah, kenapa harus ada readiness? Karena nanti membuat RPP-nya itu RPP diferensiasi gitu. RPP yang tidak untuk semua siswa gitu. Jika memang di kelas kita ada beragam siswa, misalnya ada yang lemah ya, kemudian ada yang tinggi pengetahuannya, ada yang normal saja. Nah, berarti RPP-nya juga kalau memang sama siswanya, kemampuan dan lain sebagainya sama, maka RPP-nya 1 dengan LK-nya 1 sama untuk semua. Tapi jika ada anak yang cerdas istimewa, kemudian ada yang low,
Nah, ini guru harus membuat LK-nya berbeda gitu untuk fasilitas untuk anak yang cerdas istimewa sama yang perlu bimbingan. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu memang kesiapan kita untuk melakukan readiness ini di awal ya, di awal tahun. Nanti kita perlu berlatih teman-teman bagaimana mengamati. Pasti sudah dilakukan, tapi menjadi sangat penting sekali di kurikulum Merdeka ini untuk readiness ini, karena untuk memfasilitasi anak yang berbeda itu dari intrinsiknya ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini, kita nih ada hybrid, ada yang langsung tapi di rumah, ada yang langsung juga tapi di sekolah. Kan walaupun dia di rumah tapi materi yang sama, ya tidak? Materi yang sama berarti harus materi yang sama, perlakuan yang sama, hanya tempat yang berbeda. Hanya tempat berbeda. Jadi menurut Ibu tidak jadi masalah itu deh menurut Ibu Maya. Jadi hanya mungkin itu kalau di tatap muka itu bisa terdetek bagaimana dia membacanya, sementara di rumah itu kita minta kepercayaan dirinya dia, kejujurannya dia untuk melakukan hal yang sama. Jadi menurut Ibu tidak jadi masalah, hanya memang tidak terlihat langsung saja begitu deh. Justru yang diperlukan ini adalah readiness-nya, kesiapannya, dan disinilah nanti proyek kalau anak kita ingin memupuk kejujuran, berarti proyeknya itu ya, proyek profil pelajar Pancasila itu bertemakan apa nanti kalau untuk tujuannya untuk ke sana dulu. Jadi gitu. Jadi seperti itu, mungkin itu ya jawaban Ibu, karena kalau hybrid itu sama-sama tatap muka sih sebenarnya. Mohon maaf nih kalau kurang tepat jawabannya, Dek. Ya, terima kasih Bu Ija. Mungkin lanjut level 2 dan sampai level 6 ya, silakan kalau bertanya. Pak Haji, mungkin saya bertanya dulu. Ya, Mas Siap. Ya, Mas Siap, silakan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Ija ada atas sharing ilmunya. Kalau saya tidak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Biasanya kurikulum itu kan tidak terlalu jauh ya, kalaupun ada perubahan ya, Bu Ija ya. Hanya mungkin pengemasannya saja yang berbeda-beda dengan tujuan tentu untuk ketercapaian dari kompetensi pembelajaran itu sendiri di semua jenjangnya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kalau kurikulum yang sebelumnya kan ada yang menjadi wilayah kementerian dari pusat, ada yang menjadi wilayah satuan pendidikan sampai ke gurunya untuk menyusun sebuah kurikulum. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang menjadi wilayahnya dari kementerian itu sampai ke KD, dari mulai KI 1 sampai KI 4 ya, gitu ya. Nah, yang untuk yang sekarang itu berarti itu yang ranahnya pemerintah itu sampai di CP ya Bu ya. Untuk yang dari ATP ke belakang itu adalah ranahnya sekolah dan guru ya. Mungkin kalau yang saya pahami seperti itu ya. Jadi nanti untuk CP-nya itu nanti itu ada dari kementerian ya. Tinggal kita mengembangkan untuk ATP dan seterusnya sampai ke bahan ajar itu sendiri ya. Nah, mungkin tadi sih seperti yang disampaikan Bu Lita, karena saya kebetulan sekarang harus menyiapkan gurunya untuk bisa dari CP tadi itu bisa jadi ke belakangnya lengkap dari mulai ATP, kemudian menjadi modul ajar, kemudian terakhir menjadi bahan ajar. Nah, itu kira-kira step-step apa yang harus kita siapkan di sekolah? Apakah ATP kemudian modul ajar sampai bahan ajar itu ada perbedaan yang signifikan enggak dengan yang sekarang sudah kita lakukan dengan adanya misalnya
dari tadi KI 1 sampai KI 4, kalau sekarang kemudian menjadi ada silabus, kemudian menjadi ada RPP sampai assessment dan selesai pembelajaran kepada siswa. Nah, kira-kira di mana tuh perbedaannya? Kalau misalnya ada perbedaannya, dari mulai penurunan dari kalau dulu kita dari KI 1 sampai KI 4, kemudian ke silabus, ke RPP, sampai ke pembelajaran. Kalau ini dari CP ke ATP, ke modul ajar, sampai ke bahan ajar. Itu kira-kira perbedaannya dengan kurikulum yang kemarin, kalau ada yang perbedaan signifikannya di mananya gitu. Biar kita bisa lebih membumi nih langsung. Kalau sekarang saya kayaknya masih ngawang-ngawang aja nih. Nah, dari yang sampai ke itu jadi kerjaannya kita sebagai guru gitu ya, karena itu mungkin yang lebih penting buat kita di tataran praktis di sekolah gitu. Yang kemarin kurikulum yang kemarin prosesnya dengan yang sekarang itu kalau ada perbedaan signifikan di mananya, misalnya kalau misalkan oh ternyata sebenarnya sih tidak terlalu signifikan mungkin perbedaannya, prosesnya pun mungkin hampir sama, cuman mungkin dari step-stepnya itu dari mana nih kita memulainya. Kalau tadi sih secara gambaran sekilas sudah ada dari Ibu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu, sebagai guru seperti itu. Baik, Terima kasih. Begini, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Yang belum terbahas adalah terkait bagaimana menilai ya, asesmen. Nah, asesmennya di sini lebih kepada autentik. Jadi teman-teman nanti akan digiring bagaimana menguasai penilaian autentik, bagaimana prosedurnya. Itu sama dengan kurikulum 2013. Nah, kemudian dari anak-anak itu karena kita akan menggunakan kurikulum baru, maka anak-anak harus dilakukan tes diagnostik dulu gitu. Jadi nah ini teman-teman harus dialokasikan waktu, biaya, tenaga ya terkait dengan tes diagnostik. Jadi satuan pendidikan harus melakukan tes diagnostik dulu, terutama untuk kelas 1 ya tahun depan berarti kan kelas 2 ya, yang sekarang kelas 1 ini kelas 2. Nah, untuk melakukan tes diagnostik kelas 2 sampai kelas 6 sudah sejauh mana nih kebahasaannya misalnya, sampai di mana sehingga nanti ketika ada CP baru mereka sudah punya modal dasarnya atau starting point-nya di mana gitu. Jadi memang kegiatannya harus dilakukan tes diagnostik. Nanti ada pelatihan bagaimana melakukan tes diagnostik ya Bapak Ibu, nanti akan ada tapi kita di sini kepala sekolah harus merancang kegiatan bahwa secara umum akan dilakukan tes diagnostik, tapi itu juga disesuaikan dulu dengan kemampuan satuan pendidikan, tapi itu yang harus kita lalui. Nah, kemudian penilaiannya, karena Bapak tadi saya lebih cenderung ke penilaian dulu karena belum diungkap tadi. Nah, penilaiannya sama, Pak, sama, ada penilaian harian, ada penilaian proses, ada PTS, ada PAS, sama, tidak berubah. Hanya kalau kita melihat CCP itu lebih ke portofolio nantinya gitu. Kalau kita memahami ada gradasi yang berbeda, oh ternyata CP ini lebih kepada portofolio ya gitu. Nanti akan terasa. Tetapi tetap untuk menguji pengetahuan, tetap kita dengan esai ya, biasa dengan multiple choice, pokoknya sama hal. Nah, ada penilaian proses gitu, sama. Penilaiannya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013, tidak jauh berbeda. Tetapi setelah Ibu kemarin ya, Bapak Ibu membuat 7 modul ajar itu dikejar dalam seminggu harus selesai. Ibu membuat 7 bahan ajar, membuat modul ajar, itu baru terasa, oh ternyata nih penilaiannya itu berbasis portofolio gitu, baru terasa.
Walaupun tetap ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, itu tetap ada. Formatif, sumatif itu tetap ada, hanya lebih terdetek apa yang mau dinilai itu dari ATP. Itu saja. Jadi kita nggak kemana-mana lagi. Yang ATP itu ya itu yang diuji. Nanti udah semakin mengerucut seperti itu. Itu terkait dengan penilaian. Nanti ada e-rapportnya yang sudah link dengan Dapodik sekolah PSP gitu ya Bapak Ibu. Itu tadi Pak yang terkait pertanyaan dengan penilaiannya. Jadi tidak ada perbedaan penilaiannya, sama dengan penilaian K13, ada penilaian proses belajar, ada pengetahuan, ada keterampilan. Hanya tidak dimunculkan bunyi tes pengetahuan dan keterampilan, tidak dibunyikan itu. Jadi diserahkan kepada satuan pendidikan apakah ini hanya berbasis proyek saja yang mau dinilainya tidak perlu pengetahuan, pengetahuannya sudah terketahui ketika dia presentasi, jadi tidak usah lagi ada ulangan ketika presentasi, apa yang diucapkan itu udah pengetahuannya dia gitu. Jadi nah disitulah tidak harusnya ada ulangan harian, tapi tergantung kebutuhan dari guru itu sendiri. Itu yang pertama terkait dengan penilaian. Kemudian yang kedua, seperti apa sih gitu ya? Betul bahwa di kurikulum kita yang baru ini dari pemerintah hanya CP. Tapi dari CP semuanya CP itu ada ATP yang sudah jadi. Yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sudah ada. Kita mau lihat CP fase A nih, kelas 1 dan kelas 2 dari Bahasa Indonesia yang menyimak. Itu sudah ada ATP-nya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan sekolah itu sendiri gitu. Saya nggak cocok nih dengan itu, pokoknya saya akan membuat. Jadi udah ada di link itu untuk kita belajar atau untuk kita memperbaiki gitu. Jadi sudah ada. Betul bahwa pemerintah hanya berikan CP saja, sementara ATP, bahan ajar, modul ajar itu mirip dengan silabus, mirip maksudnya ya, mirip. Di mana sih ketidakmiripannya gitu? Kalau di silabus itu sudah hanya ada beberapa poin, sementara di modul ajar itu lebih terungkap kepada literasi guru gitu. Literasi guru di dalam menyajikan sebuah proses pembelajaran. Jadi kalau akan membuat RPP di dalam modul ajar itu udah ada RPP-nya. Sama aja dengan dulu silabus, hampir mirip. Tidak beda-beda banget, cuman kalau ATP, kalau CP-nya agak banyak perbedaannya dari yang kemarin gitu, agak banyak. Tapi kalau sains sama gitu ya, hampir sama, hanya proses pembelajarannya saja yang berbeda. Jadi tugas guru itu apa sih? Betul, CP-nya diberikan oleh pemerintah. Nah, kitalah yang mengembangkan ATP, membuat bahan ajar, membuat modul ajar. Itu saja, Pak. Itu saja yang akan kita lakukan bersama. Ketika kita kesulitan, kita bisa download yang sudah ada, kita pelajari. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin Pak, kira-kira bagaimana? Ya, insya Allah kalau gitu tergambar, Bu. Jadi kita tetap ada panduannya ya, walaupun sebenarnya kan tadi kalau pemerintah itu sampai CP ya. Cuman ya biasanya kan kita memang mengalami kendala-kendala ketika menurunkannya itu gitu. Apalagi yang baru-baru ya, mungkin kalau udah terbiasa kita nanti lama-lama insya Allah mungkin bisa jadi ATP kita lebih bagus daripada yang ada yang dari contohnya. Betul, Pak, betul. Ya, terima kasih Ibu Jam. Mangga dilanjut level 2 mungkin Pak Dadan, atau level 3 ada yang mau, ini kan kita sharing ya, brainstorming, silakan.
mungkin di lapangan ada kendala-kendala apa, silakan disampaikan terkait kurikulum. Ya, baik Pak Haji, terima kasih. Ibu ini mau izin bertanya, di kurikulum Merdeka ini kan ada beberapa karakteristik ya, diantaranya itu fleksibilitas gitu. Nah ini fleksibilitas ini apakah ada ketentuan tersendiri atau memang dikembalikan ke sekolah seperti itu? Ya itu aja sih Ibu, terima kasih. Sangat ya, bagus. Jadi di dalam teknik pencapaian CP dikembalikan kepada satuan pendidikan. Tapi harus ada unsur teknologi, itu di situ aja. Jadi tidak diberikan, tidak apa ya, kalau dulu kan sangat diatur ya menurut Ibu. Ini ada buku gurunya nih, harus ikutin dulu kan gitu ya. Kalau sekarang ini sebagai referensi gitu, hanya kalimatnya saja sih sebenarnya. Bapak Ibu silakan boleh dilakukan. Jadi fleksibel di sini, kalau dulu ada perintah harus begini nih ininya gitu ya, apa penilaiannya seperti apa. Nah sekarang mau portofolio silahkan kalau memang dirasakan udah memenuhi persyaratan gitu. Jadi fleksibel di sini bukan berarti bebas ya, tapi fleksibel di sini adalah apa ya, ketercapaiannya gitu, teknik melakukannya saja yang fleksibel. Mau seperti apa. Jam belajarnya juga kalau dulu kan di Permendikbud 57 di kurikulum K13 sudah ditulis ya, bahasa Indonesia itu per minggunya misalkan 7 jam gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi nanti diberikan ini pokoknya per tahun ini sekian. Silakan kamu atur ininya berapa, pokoknya untuk proyek harus 20 sampai 30% sisihkan dulu untuk kegiatan pengembangan profil pelajar Pancasilanya gitu, sehingga tidak begini anak ini demokratis, dikira-kira aja sama gurunya, diamati, muncul aja di rapot anak ini berjiwa demokratis, tapi tidak ada bukti fisiknya apa gitu. Tapi ketika dia membuat proyek, oh yang mau diamati itu adalah terkait dengan alam, maka nanti adalah teramati bagaimana dia cinta terhadap alamnya gitu, bagaimana jiwa entrepreneurship-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fleksibelnya adalah diserahkan kepada guru untuk mencapai CP gitu. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Pak Uji izin tanya sama Ibu. Ya silakan. Ibu, silakan. Bu Ami ya. Mohon maaf ya Ibu, off cam ini Aminah, lagi. Ya, lagi mendampingi ini anak yang lagi kurang sehat juga. Ya Bu Ija, makasih banyak untuk penjelasannya. Ada yang mau saya tanyakan Ibu, punten. Amal Mulia kan termasuk sekolah penggerak ya, yang insya Allah tadi kata informasi dari Ibu, pelatihannya akan kami terima di bulan Mei. Sementara ini harus diimplementasikan di bulan Juli. Dengan banyak sekali yang harus dipersiapkan dan harus kita turunkan ke teman-teman guru ya. Dan tadi ya langkah-langkahnya mulai dari udah kebayangnya sih kan ada pembentukan tim lah seperti itu ya, Pokja dan sebagainya. Ini Ibu, untuk sejauh mana ya intervensi dari pemerintah terkait kepada sekolah penggerak ini gitu, dalam hal mengimplementasikan di lapangan, apakah memang harus seret semuanya gitu 1-6 ataukah boleh adanya kebertahapan? Misalnya kita dari 1 dulu atau 2 gitu. Mengingatkan tadi ada apa namanya, tahapannya harus dilalui ya, ada diagnostik, kemudian ada readiness seperti itu. Gimana Bu? Apakah emang harus karena sekolah penggerak nih harus semuanya nih diimplementasikan 1-6 sudah dengan kurikulum Merdeka ini, ataukah boleh bertahap seperti itu, dan sejauh mana monitoringnya gitu Ibu, dalam hal ini pengawasannya gitu dalam terlaksanaannya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait yang tadi Bu, yang profil pelajar Pancasila itu ya, untuk
pengembangannya ya, pengembangan profil pelajar Pancasila itu kan tadi bentuknya adalah pelaksanaan PJBL ya, Project Based Learning gitu, yang nanti memang khusus untuk apa ya namanya ya, pengamatan ya dari keterlaksanaan 6 profil itu. Bolehkah Ibu, misalnya itu kan project, sekalian kita ambil penilaian keterampilannya dan pengetahuannya. Mohon maaf kalau misalnya udah ditanyakan ya Ibu, gitu. Misalnya kita sekalian ambil dari KI 3-nya, KI 4-nya, atau khusus yang namanya PJBL itu ya untuk mengambil nilai karakter yang profil itu, gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kan ketika kenaikan kelas, anak-anak itu akan mendapatkan laporan hasil belajar, kemudian ada laporan, dari, profil pelajar Pancasila ini ya. Nah ini, itu mungkin sudah ada di rapat kali Ibu ya, itu bentuknya seperti apa? Apakah narasi, eee itu ya uraian dari setiap profil yang kita ambil, gitu. Kemudian, masih berkaitan dengan, yang profil pelajar Pancasila ini, Ibu. Berarti nanti ketika pelaksanaan PJBL ini kita akan mengamati, profil anak ya, Bu. Kemudian berarti ada ya, kita menyusun rubrik sendiri ya, berarti rubrik penilaian sikap terkait, eee eee, PPP ini gitu ya, Bu. Sementara itu dulu Ibu, hatur nuhun, mohon maaf off cam ini. Makasih. Sama-sama. Sama-sama, Neng. Ini terima kasih. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Ini yang pernah Ibu mendengar ya, tapi belum terbaca di modulnya. Memang bertahap, kalau tidak salah itu kelas 1 dan kelas 4, tapi dibantah kenapa harus kelas 1, kelas 4, kita kan per fase. Kalau diajarkan di kelas 4 berarti fase 3-nya tidak gitu ya. Jadi mungkin nanti kan ada MOU ya antara sekolah penggerak dengan pemerintah seperti apa. Kemudian masalah pendanaannya juga nanti ada sejenis apa ya, ada MOU-nya. Ibu tidak begitu memperhatikan di bidang ininya. Jadi bertahap dan tidak bertahapnya mungkin nanti komitmen antara satuan pendidikan dengan Kemendikbud. Karena nanti ada ketika Bapak Ibu kepala sekolah sudah dilatih, di sana segala sesuatunya ada kerjasamanya. Jadi seperti itu. Terkait bertahapnya, ini Ibu pernah awal mendengar kelas 1 dan kelas 4, kemudian terbantahkan karena kita adalah fase. Jadi sampai dengan sekarang belum ada, karena Depok memang baru tahun pertama ada sekolah penggerak gitu ya Bapak Ibu, tergantung MOU tadi. Itu masalah bertahapnya ya. Kemudian yang semoga sih ini pelatihannya kemarin Ibu sudah ada tawaran untuk pelatihan sekolah penggerak ya, lebih awal ya. Karena nanti Ibu ada di posisi pelatih ahli Bapak Ibu. Jadi nanti sekolah-sekolah yang ada di Depok kemungkinan ya bersama-sama dengan Ibu gitu di dalam melakukan kegiatan PSP ini. Karena banyak yang menjadi pelatih ahli untuk di Kota Depok, Bapak Ibu, terutama dari perguruan tinggi dan dari Widya Iswara. Kemudian itu yang bertahap ya, nanti ada MOU-nya dengan Kemendikbudristek seperti apa MOU-nya, Ibu kurang begitu memahami. Kemudian masalah profil pelajar Pancasila itu bisa dikaitkan dengan CP-nya, bisa terlepas. Tapi pasti ada keterkaitan karena kalau project based learning atau berbasis project untuk menguatkan 7 tema itu dalam menyongsong profil pelajar Pancasila atau karakter, itu ada modulnya. Jadi sebelum sekolah akan melakukan 1 semester 1 project itu harus membuat dulu perencanaannya, namanya modul project
gitu. Nanti akan Ibu share seperti apa sih modul project ya supaya ada gambaran. Penilaiannya juga ada, hanya tidak dimasukkan di rapot deh, ada rapot sendiri gitu. Nah, ini rapotnya sudah dalam proses, Bapak Ibu. Tadi udah Ibu share ke materi e-rapotnya ke Bu Dewi. Itu sedang dalam proses. Semoga nanti lebih memahami dan sudah jadi pas kita bulan Juli. Berarti kita nanti rapotnya di tahun 2022 di Desember ya, Bapak Ibu ya, untuk rapotnya. Jadi itu hasil belajarnya juga, rapotnya nanti ada contohnya di sana, ada narasinya juga dan ada nilainya gitu. Tapi itu belum deal, Bapak Ibu, masih dalam proses penyempurnaan. Jadi seperti itu, Ibu Kepala Sekolah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti bisa dipelajari ya di link itu, atau nanti Ibu kirimkan saja contoh-contohnya supaya nanti pas pelatihan ada gambaran. Jadi seperti itu untuk sementara dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mangga. Ya, makasih Bu Aminah. Mangga dilanjut mungkin guru lain level 6. Bu Ija, punten ini dulu konfirmasi sedikit dulu Pak Uji. Nyambung sedikit tadi. Halo. Ya, mangga Bu Lita. Ya. Bu Ija, punten konfirmasi sedikit aja terkait penilaian karena memang ini jadi bahan diskusi kami gitu ya. Tadi disampaikan bahwa kalau misalnya memang cukup pakai portofolio berarti cukup gitu ya pakai portofolio. Kemarin tuh kami sempat diskusi tentang bagaimana mengukur satu kompetensi gitu ya. Apakah misalnya kalau memang kompetensi itu cukup dengan misalnya menilai karya yang anak buat gitu ya, atau mengobservasi misalnya kalau olahraga tuh gerakannya ketika olahraga gitu, apakah memang tetap perlu untuk diberikan soal secara tertulis gitu ya, yang sifatnya kognitif gitu, atau memang bisa memilih gitu. Kalau memang itu psikomotor ya diobservasi gitu ya capaian psikomotornya. Dan ketika kita meyakini bahwa ketika anak itu sudah bisa melakukan keterampilan tersebut, itu berarti dia sudah paham, apakah cukup gitu dengan mengobservasi keterampilan tersebut, atau memang semua pelajaran harus diujikan secara pengetahuan gitu ya, kognitif, paper and pencil test gitu. Seperti itu sih kemarin kami sempat diskusi, mungkin mohon informasi dari Wija. Jadi ini untuk jelas kalau untuk kita menguji pengetahuan ada tesnya ya, hanya bisa melalui presentasi. Ketika dia presentasi, keterampilan untuk menyampaikan gitu ya, kemudian kandungan materinya sudah ada tuh ATP-nya yang dia ucapkan. Kalau dirasakan cukup untuk melalui presentasi itu, tidak perlu lagi ada paper and pencil. Jadi itu semua dirancang oleh guru gitu, dirancang oleh guru sehingga guru bisa menentukan ini tidak perlu lagi gitu ya. Tapi memang kalau presentasi lebih banyak ya, lebih banyak waktunya, lebih banyak tenaganya kan, seperti itu. Kemahiran dia dalam menginfokan juga lebih baik gitu. Nah, itu semuanya nanti dari perancangan ATP itu. Karena penilaian itu akan tampak jelas dari alur ATP-nya itu. Dari alur tujuan pembelajarannya berakhir seperti apa nih gitu. Nanti seperti itu. Saya sih ingin mencoba gitu ya. Nanti kita ada sejenis diskusi bagaimana sih supaya ada gambaran pas pelatihan oh gitu ternyata gitu ya, walaupun di PPT udah ada. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu sulit, justru menurut Ibu Maya karena Ibu mengikuti kurikulum 2013 dan mengikuti kurikulum Merdeka ini, guru lebih mudah gitu, lebih enak kayaknya berekspresinya gitu, tidak terkekang memang gitu, entah bagaimana gitu. Jadi yang sudah Ibu dampingi seperti itu gitu. Jadi dengan sendirinya guru itu
bisa terbuka wawasannya gitu. Memang mungkin sugesti ya seperti itu. Jadi seperti itu nih terkait dengan penilaian, tapi tetap ke orang tua itu pemberitahuannya tetap akan ada pengujian pengetahuan, hanya tekniknya saja nanti yang berbeda. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin kita perlu ini ya open mindset juga tentang bentuk penilaian pengetahuan ya Bu. Misalnya ke orang tua, ke guru, ke kita sendiri gitu ya. Walaupun kita udah sering dengar, tapi kayaknya belum terbiasa gitu. Maksudnya masih sebagian besar masih memandangnya paper and pencil gitu. Kalau PTS ya udah jam segini ulangan ini, ulangan ini, ulangan ini. Ya. Jadi sekarang harus kita buka begini. Kalau kita masih terus ke teknik menghafal, kalau kita masih terus berasa berdosa jika anak tidak mengerjakan soal, tapi tidak menghasilkan sesuatu, hanya menghasilkan angka di dalam soal itu, maka kita akan ditinggalkan oleh audiens 10 tahun yang akan datang. Nah, dari sekarang itu prediksi ya, itu prediksi seperti itu karena generasi Z ini adalah generasi milenial, generasi yang melek IT, segala sesuatunya terbuka, maka kita juga harus mampu membuka diri. Jadi seperti itu. Jadi dari sekarang teman-teman harus sudah mulai beralih bagaimana anak-anak yang senang berbicara, dia mengungkapkan ilmunya, ATT-nya tercapai. Jadi seperti itu. Jadi sudah mulai hafalan dan soal dalam nilai dalam bentuk angka tetap diperlukan, tapi cara prosesnya yang harus sedikit berubah. Jadi itu prediksi-prediksi 5 tahun yang akan datang lagi proses pembelajaran tidak akan lagi seperti ini. Kemudian penilaian juga tidak akan seperti itu. Nah, arahnya dengan sebuah perubahan itu pesan Ibu sih ke teman-teman. Mari kita sambil belajar saja gitu. Jadi itu, tapi Ibu yakin teman-teman sudah melakukan hal itu gitu. Sudah melakukan itu, hanya tinggal penguatan aja. Ya, itu sih menurut Ibu sih begitu. Ya, terima kasih. Mangga yang lainnya mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu Guru, koordinator level 4, 5, atau 6, Bu Sri. Mangga Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ija dan Bapak Ibu semua. Sebetulnya pertanyaan yang mendajal tadi ya, tetap dievaluasi asesmen ya, lebih ke asesmen. Kemudian tadi juga sudah jujur yang sampai sekarang terkadang masih mengganjal gitu ya Ibu. Di kurikulum 2013 itu kan memang kayak JBL gitu ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah mulai menerapkan gitu kan. Tapi terkadang di akhirnya di kelas 6-nya tadi ya alhamdulillah kalau misalkan Bu Ami tadi sudah pertanyaan nggak jauh berbeda, apakah misalkan tadi ada fase A, fase B sampai fase C itu kan apakah harus semuanya dari A, B, C itu tahun depan karena sebagai sekolah penggerak, atau nanti bertahap tadi insya Allah sudah kejawab ya Ibu. Kemudian di sini sih penguatannya lebih kepada yang berharap sekali gitu ya. Kalau misalkan tadi yang disampaikan Bu Lita itu di kelas 6-nya itu memang tidak, kan sekarang tetap ada ujian sekolah. Kemudian terkadang jujur kita di benak nurani kita itu terbentur gitu Ibu. Sekolah kita sudah menerapkan kayak proyek based learning, kemudian tetapi di administrasinya itu masih model ujian sekolahnya kan masih tetap tertulis. Kemudian itu sih yang masih mengganjal di hati saya. Kemudian bagaimana ya untuk kedepannya, karena kan kita jujur ada beban ya. Di pembelajaran sendiri kita sudah menerapkan proyek based learning,
Tetapi di akhirnya, di ujian sekolahnya itu, memang sih dikembalikan ke satuan pendidikan. Tapi kan di kita juga ada pengawas, misalkan seperti itu. Apakah memang boleh kita, oh benar nih, ya sudah di akhirnya ya proyek saja dalam bentuk proyek itu. Itu saja Bu Ijah, terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi begini, di dalam Merdeka Belajarnya Pak Nadiem ini, ujian itu memang diserahkan kepada satuan pendidikan. Boleh tertulis, boleh portofolio gitu ya. Tapi tidak ada kalau boleh project, ada boleh project. Nah, namun kalau project agak kesulitan kalau menurut Ibu, karena kan kalau ujian itu akan menguji beberapa ATP. Beberapa ATP kan ada ATP, misalkan bahasa Indonesia ada 4 ATP misalkan. Nah, ketika guru mampu membaurkan 4 ATP ini kan hanya kelas 6 saja ya kan, yang sementara yang diuji itu kan bukan hanya kelas 6 aja gitu ya. Nah, itu juga ada agak sedikit kesulitan kalau project. Kalau project agak kesulitan karena kalau project harus memilih satu project yang bisa 80% terkuasai CP itu. Kan gitu ya, kan CP itu akan terkuasai. Nah, kemudian kalau portofolio mungkin, kalau portofolio banyak yang sekolah sudah mulai memberitahukan di kurikulumnya bahwa atau di renstra-nya bahwa 6 tahun kemudian saya akan portofolio gitu ya. Jadi dari sekarang semua hasilnya kan dalam bentuk proyek. Nah, itulah yang dikumpul, tapi yang dikumpul bukan hasil proyeknya, tapi nilainya. Jadi nilainya digabung, nanti kita lihat kembali di 6 tahun kemudian seperti apa. Nah, ada beberapa sekolah di KTSP-nya sudah, bukan di KTSP ya, di Renstra-nya atau di RKJM-nya itu di program jangka panjangnya dia mencanangkan portofolio. Berarti dari tahun ini anak kelas 1 sudah mulai portofolio. Portofolio itu bukan berarti tidak ada ulangan. Portofolio itu bukan berarti mengumpulkan tugas-tugas, bukan begitu. Hasil ulangan yang dikumpulkan aja juga itu merupakan sebuah portofolio gitu. Jadi di sini pengertian portofolio juga harus kita pahami seperti apa sehingga tidak salah bahwa oh portofolio itu hanya tugas aja, bukan juga seperti itu. Jadi karena penilaiannya otentik, yang namanya otentik itu bisa berbasis project, bisa berbasis penugasan, bisa berbasis paper and pencil. Hanya paper and pencil di dalam penilaian otentik ini adalah esai, tidak pilihan ganda gitu. Jadi ada kriteria-kriteria. Jadi kalau memang Neng berkeinginan, aduh, saya ini kan project based learning. Project based learning-nya itu berapa kali dalam satu semester atau udah terus-menerus project based learning. Karena kalau project based learning itu tematik sebenarnya. Tematik integrated, tidak bisa project based learning hanya satu mata pelajaran. Mungkin bisa tapi kurang ideal. Jadi namanya project itu ada unsur bahasanya, ada unsur IPAS-nya, ada unsur matematikanya. Jadi disitulah sehingga nanti dinilai, oh ini kebahasaannya seperti apa, jadi seperti itu. Maka akan muncul yang namanya STEM gitu di situ. Jadi ini juga harus dikomunikasikan dulu. Kalau memang saat kita berlatihnya baru semester 2 kali atau semester 3 kali, berarti nilainya masih terpecah. Jadi seperti itu. Masih harus ada ujian gitu untuk mengujinya karena belum seluruhnya diprojekkan. Jadi seperti itu sih, tapi itu semua diserahkan kepada kesepakatan satuan pendidikan. Jadi Pak Nadiem nggak boleh bilang ini mah harus paper and pencil, tidak boleh. Yang penting tercapai KD itu kalau sekarang. Kalau nanti yang penting tercapai CP yang 3 fase. Jadi seperti silahkan mau portofolio,
mau proyek, mau paper and pensil ujiannya. Yang tidak boleh tidak ada ujian. Gitu. Jadi seperti itu, Neng ya. Mohon maaf, Ibu sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak. Project based learning-nya udah pernah ada yang ngirim ke Ibu, keren. Ya, makasih Ibu Ida. Punten Bu, kita ini sampai jam 3 ya? Wah, jam berapa ada penambahan? Bu Aminah, gimana? Masih ada waktu kalau memang sampai jam 3. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Atau ada yang masih belum puas. Kalau saya Bu tadi sih yang Ibu sampaikan di awal bahwa nanti anak-anak tuh ada diagnosis ya. Artinya tes baca gitu ya, narasi ya Bu ya. Iya. Itu seperti tes ya Bu ya. Jadi untuk kelas 1 itu gimana maksudnya? Iya. Yang tidak bisa baca begitu apa enggak, kemudian enggak ini gimana? Ya. Jadi tes diagnostik itu kan melihat ke kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik. Kalau anak kelas 1 itu kalau dari sekolah TK kira-kira output dari TK itu mampu apa gitu kan? Mampu apa anak-anak gitu. Tapi dalam kalau untuk di SD kan tidak boleh dites ya, masih berlaku sampai sekarang peraturan itu, tetapi boleh kita mengetahui kesiapan belajar, kematangan belajar. Berarti kalau kita mengetahui kematangan belajarnya peserta didik itu bisa bekerja sama dengan psikolog gitu kan, seperti itu ya. Jadi terlihat kematangan karena dengan banyaknya orang tua yang menyekolahkan belum pada saatnya gitu kan, itu juga menyebabkan nanti kegagalan di perjalanan di tengah-tengahnya gitu. Jadi tes diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Jadi bukan hanya membaca. Kalau memang di TK itu sudah mengenal huruf, ya tidak apa-apa kita tes diagnostikan, tapi udah jadi siswa di tes diagnostiknya, bukan di pas penerimaan siswa ya. Jadi itu, kemampuan awal anak ini tuh ternyata belum mengenal huruf. Nah berarti kan kita seperti apa perlakuannya, maka ada RPP diferensiasi, RPP yang berbeda satu sama lain untuk mencapai kemampuan yang sama. Jadi gitu ya Dek. Jadi tes diagnostik itu adalah untuk mengetahui kemampuan awal karena kita akan menggunakan kurikulum baru. Takut nanti kurikulumnya itu terlalu tinggi sementara anak belum ke sana kan, kita bisa protes kan kepada pemerintah. Ini gimana sih ternyata. Nah, jadi seperti itu. Jadi tes diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Jadi seperti itu. Apalagi ya tadi yang ditanyakan, Ibu lupa nih. Apa pasalnya tes diagnostik saja? Iya Bu, itu maaf saya lagi di jalan. Tadi kan Ibu sampaikan nanti sosialisasinya ada guru pembelajar ya Bu ya. Kenapa enggak semua guru Bu? Maksudnya biar pemahamannya kan biar rata gitu. Apa harus tertentu guru pembelajar atau kayak dulu kan tematik kita semua guru tuh digugus dikumpulkan mengadakan pelatihan tematik gitu. Jadi begini, jadi begini ya. Sekarang sekolah penggerak akan dilatih, 1 akan dilatih kepala sekolahnya, 2 akan dilatih 2 orang guru, udah didaftarkan pasti, udah didaftarkan. Yang ketiga pengawasnya, pengawas pembinanya. Nah, nanti yang 2 ini dilatih oleh pelatih, yang 3 orang ini dilatih oleh pelatih ahli. Nanti si sekolah ini ya udah ada MOU di akhir, si kepala sekolahnya di akhir pelatihan itu nanti ada sebuah perjanjian. Nah nanti jadi begini Pak, si kepala sekolah yang sudah dilatih sekolah penggerak tidak boleh mengundurkan diri. Tidak boleh mengundurkan diri gitu. Jadi harus terus jadi sekolah penggerak karena mereka akan dilatih secara kontinu terus, akan didampingi terus selama 3 tahun gitu. Jadi terlihat keberhasilannya. Tapi selain dia melatih, nah yang 2 ini beserta pengawasnya akan mengimbaskan kepada guru yang lain gitu. Jadi di sekolah itu nanti ada IHP untuk mengimbaskan hasil
pelatihan tadi pembelajar, yaitu oleh pengawas sekolahnya. Nanti didampingi oleh pelatih ahli, karena pelatih ahli ini berkewajiban 5 sekolah penggerak. Misalkan di Cilodong itu, di Tapos itu ada 3 sekolah penggerak. Nanti di Cimanggis ada 2, berarti Cimanggis dengan Tapos dibina oleh 1 orang pelatih ahli. Jadi pelatih ahli itu hanya boleh maksimal 5 sekolah untuk pendampingannya gitu. Jadi seperti itu, Dek. Ya, Bu. Jadi tetap ada diseminasi tapi oleh satuan pendidikan itu sendiri gitu. Atau bisa juga ketika pelatih ahli datang ke sekolah, kita meluangkan waktu untuk terus menggali gitu. Seperti itu. Ya, tekniknya sih seperti itu ya, teknik. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tidak ada? Bentar Pak Oji, satu lagi deh. Pak Oji menutup ya? Silakan. Baik, mungkin nanti kami minta arahan bagaimana caranya membuka mindset dari konten base ya. Kita tuh masih jadi kegiatan sehari-harinya atau pembelajarannya tuh udah project based learning, tapi di ujian sekolahnya itu masih content based gitu, belum outcome based. Mungkin ini teman-teman dari situ aja perlu pencerahan gitu ya. Kenapa sih kita bergeser ke outcome based gitu, tidak ke konten. Lalu kalau buat orang tua mungkin ke benang merahnya ketika mereka nanti masuk perguruan tinggi ya, walaupun kita pendidikan dasar, tapi berkaitan dengan sekolah-sekolah berikutnya. Jadi kadang ada kekhawatiran ketika kita tidak detail dari sisi konten, nanti mereka kurang cukup bekal untuk SMP, SMA gitu ya. Ini yang mungkin sebenarnya PR nasional ya Bu, PR bersama gitu. Soal mindset ini. Jadi pemerintah sudah sangat bagus gitu ya. Ini kan sebenarnya cita-cita para penggerak pendidikan, kurikulum kita seperti ini gitu ya, yang diperjuangkan oleh banyak pihak gitu, bahwa sebaiknya begini. Hanya mindset. Jangankan bicara dengan orang tua ya, saya kira di level pimpinan, guru aja masih beradaptasi ya dengan mindsetnya, dengan pijakannya. Mungkin nanti mohon arahannya gitu, membedakan yang namanya ujian sekolah outcome based dengan content based, lalu memberikan keyakinan ke teman-teman bahwa ini tidak membahayakan anak atau tidak membuat mereka kurang bekal gitu ya, semacam itu. Mungkin masalah mindset nanti mungkin kalau ada, mungkin kalau misalnya memungkinkan Bu Ijah langsung, atau memang kami perlu ke siapa gitu ya, supaya karena mindset ini penting saya kira. Sebelum masuk ke kurikulum merdeka, mindsetnya ini yang perlu dipahami bersama. Ya, tapi nanti Neng ada materi itu banyak 10 jam ya terkait perubahan mindset ini. Jadi nanti ketika ada pelatihan ya teman-teman, itu memang itu dulu yang polanya itu memang itu sampai 10 jam. Ibu rasa sih cukup gitu ya, dan sama ahlinya gitu ya, ahli motivasi, ahli menurut Ibu sih sangat bagus. Semoga nanti teman-teman bisa lah, insya Allah gitu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, sebagai closing mungkin 5 menit Bu Ijah. Silakan sebelum di akhir. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak dengan antusiasnya kita terhadap perubahan ini. Terima kasih karena memang kita adalah agen perubahan. Kita harus menerima, dan Ibu juga sangat berterima kasih sekali sekolah Bapak Ibu yang mendaftarkan sekolah penggerak itu sangat lumayan ujiannya ya. Ternyata kepala sekolah bisa lolos, berarti itu luar biasa, karena tidak semua bisa lolos di sekolah penggerak. Jadi untuk Ibu Ami ya, kepala sekolahnya masih Bu Ami.
terima kasih banyak atas luar biasa kerja kerasnya untuk menghantarkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Semoga kita dapat komitmen dengan apa yang sudah kita niatkan, dan Allah memberikan kemudahan atas niat kita. Sebenarnya mungkin kalau mendengar gambarannya begitu sulit ya, tetapi ketika kita sudah tercelup nanti lebih mudah gitu, lebih mudah dibanding apa yang kita bayangkan. Kemudian lebih terbuka bahwa kita tidak hanya kepada hafalan saja ilmu itu, tetapi hafalan perlu, tapi perlu dikuatkan dengan sebuah kegiatan. Semoga nanti kita juga menyiapkan dana untuk sebuah proyek, untuk sebuah perubahan pembelajaran. Nah, ini semua Ibu yakin teman-teman sangat bisa dalam hal ini, karena Ibu lihat sangat antusias dan setiap ada perubahan selalu terdepan gitu ya. Amal Mulia ini keren, terima kasih banyak sudah juga bisa sharing dengan Ibu. Kemudian kita buka-bukalah dari sekarang ya, apa itu CP dan bagaimana sih ATP, ternyata begitu aja, nanti akan ada perasaan seperti itu. Saya akan bisa yang jauh lebih hebat dari orang yang menulis gitu, karena itu semua yang menulis adalah guru-guru gitu, guru-guru yang ingin membaktikan diri gitu, membuat seperti itu. Nah, terima kasih untuk Ibu Ami yang sudah menghantarkan amal mulia kepada Sekolah Penggerak. Ini adalah sekolah pertama dan angkatan pertama. Semoga kita menjadi menggoreskan sesuatu yang luar biasa, menjadi sejarah. Dan terima kasih kepada Ibu Direktur yang terus ingin membaharui ya, membaharukan diri amal mulia sehingga menjadi sekolah yang sangat dicintai oleh masyarakat, menjadi sekolah yang terbaik. Mari kita sama-sama bergabung di Merdeka Belajar dan di kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Ija atas paparan ilmunya dan sharingnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita sama-sama simak terkait tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi banyak hal yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ija bisa kita aplikasikan ya di sekolah kita, apalagi kita sebagai sekolah penggerak. Dan saya mohon maaf selaku pembawa acara, sekarang juga lagi di jalan. Kita akhiri sama-sama dengan laporan hamdalah. Terima kasih pada jajaran manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Bu Ija. Ibu makasih banyak. Ibu Ija, makasih banyak. Sehat-sehat Ibu. Lahir batin. Sama-sama. Makasih banyak Bu Ija. Sama-sama Ibu, makasih banyak. Ibu izin mohon undur diri ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu.